Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kawan ya. Dan yang dalam perjalanan juga semoga diberi jalur lancar. Untuk yang sedang siap-siap juga diberi kemudahan. Semoga tidak ada yang tertinggal, bisa melanjutkan aktivitas hari ini lancar semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sambil mendengarkan Dialog Fajar yang alhamdulillah pagi hari ini kembali bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah sehat Ustadz ya pagi ini ya. Alhamdulillah, yakin sehat, bahagia, semangat, Allah Akbar. Masya Allah, ada bahagianya itu loh. Ikut seneng kita. Ya ikut ketularan bahagia ya Ustadz harus ya. Ini pagi-pagi kita bawa kabar bahagia. Benar. Semangat. Masya Allah, betul Ustadz. Biar tertular semuanya yang awalnya flu gitu kan, kalau dengar suaranya Ustadz Mim Allahu Akbar langsung wah. Iya harus. Yang flu hilang. Iya betul. Ustadz, hari-hari ini kita ngomongin tetangga ya Ustadz ya. Iya. Yang mana kayaknya memang ada judul lagu juga ya, apa itu? Gimana Ustadz? Bisik tetangga atau gimana? Wah, ngeliatin usia itu. Ya Allah. Memang tetangga itu kan ya tidak bisa jauh dari kita ya Ustadz ya. Ini bagaimana namanya tetangga ya nggak jauh lah ya. Betul. Kalau jauh itu namanya saudara Ustadz. Betul ya Ustadz ya. Iya. Karena kita juga belajar dari panutan kita Nabi Muhammad bagaimana memperlakukan tetangga. Iya. Sekarang itu ada fenomena yang begini Ustadz. Ya apa? Generasi-generasi yang sekarang gitu ya Ustadz ya. Pagi bekerja sampai sore begitu ya, pulang selesai masuk rumah sudah selesai, nggak ngurusin apa ya Ustadz, nggak ngurusin tetangga, bahkan nggak tahu kadang ada tetangga baru di depan rumah atau kanan atau kiri rumah kita begitu Ustadz. Iya. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Kemarin kan kita juga belajar seputar ladang amal soleh, kemudian indikator level keimanan pada tetangga, memuliakan tetangga. Nah ini fenomena yang sekarang ini bagaimana Ustadz? Nabi kita memberikan contohnya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabah. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang bergabung, yang ikut mendengarkan dialog pada pagi hari ini. Baik yang di rumah, yang lagi menyiapkan sarapan pagi atau kegiatan apapun di pagi hari, sambil olahraga kecil ya. Itu ada yang lagi jogging barangkali ya. Atau sedang dalam perjalanan ya. Bersyukur kita terpaut hati dalam satu majelis yaitu Dialog Fajar. Kita hidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk menjadi panutan, untuk menjadi pegangan di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Tentu yang diceritakan oleh Mbak Ayu bukan sebuah skenario film Mbak Ayu ya. Iya. Kenyataan kehidupan nyata kita. Iya. Ya, ini ternyata Nabi sudah menggambarkan itu Mbak. Ya Allah, saya gitu petikan ya, saya petikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, laqad ata alaina zamanun au qala khinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Thumma al-an ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Artinya, telah datang pada kami, para sahabat, suatu zaman di mana seorang itu merasa saudaranya sesama muslim lebih berhak untuk dimiliki, untuk memiliki dirham dan dinar yang ia miliki.
Namun sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Bisa dipahami Mbak Ayu ya? Jadi pada zaman itu mencintai saudaranya itu lebih tinggi daripada mencintai hartanya. Sehingga kalau dia punya harta, itu merasa harta ini juga milik sesama muslim itu ya. Maka dia rela berbagi, tidak pelit, tidak kikir gitu ya. Pokoknya saudaranya membutuhkan dikasihkan, saudaranya pinjam dipinjami gitu ya. Tetangganya siapa Ustaz itu? Nah itu, ini tetangganya, ya, Ustaz, tetangganya Mbak Ayu ini. Masya Allah. Gitu ya. Ya Allah. Ya. Tetapi akan datang suatu masa sebaliknya. Sekarang nih kata Rasulullah tadi itu, summalan akan tetapi sekarang ini fenomenanya seperti Mbak Ayu bilang tadi itu, dinar dan dirham atau kekayaan ya. Kekayaan itu lebih dicintai daripada sesama saudaranya. Ya Allah. Kan itu. Iya ya Ustaz. Kan itu ini. Sesuai. Itu Masya Allah ya, Nabi menggambarkan kehidupan yang akan masa terjadi. Sekarang iya betul ya Allah. Ini betul bahwa kemudian di sabda yang lain Rasul juga menyebutkan kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah yaqul ya Rabbi hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Ini yang saya takutkan Mbak. Ya. Rasulullah bersabda, berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat. Kan sesuai dengan sabda Nabi yang beberapa waktu hari yang lalu kita kutip ya, yaumil qiyamah ya, di yaumil akhirah ya. Ini diceritakan oleh Rasulullah, dijelaskan Rasulullah, beberapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat sambil berkata, jadi ono tonggo gandeng tangannya tonggone gitu loh Mbak Ayu ya. Itu tak gandeng kan itu ya. Karena sekali lagi nanti di yaumil akhirah kita ini berkelompok-kelompok ya, berahzab ya, bergolongan-golongan itu ya. Apa yang dikatakan oleh tetangga yang memegang tangan tetangganya tadi itu? Ternyata dia komplain kepada Allah atau melapor, mengadu, tepatnya mengadu. Wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya dariku. Dan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Loh, kan itu. Menutup pintu dan tidak mau berbagi. Jadi ya sekali lagi kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, kalau kita mengambil memetik hikmah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ini, sebenarnya kan sudah sangat jelas ya, bahwa yang pertama, kalau kita tinggal di suatu tempat, di suatu lingkungan, maka sungguh tidak ajaran Nabi kita pulang tutup pagar, kunci pintu, selesai urusan. Tidak, itu bukan adab, bukan ajaran Nabi kita dalam hidup bertetangga, dalam berinteraksi secara sosial, atau istilah kita yang lazim yaitu hablum minan nas. Itu tidak begitu. Hablum minan nas. Maka hadis ini sangat keras kan, sangat keras bahwa orang-orang yang kalau dia di rumah tutup pintu dan tidak peduli dengan tetangganya, besok akan dilaporkan tetangganya itu kepada Allah. Sampai digandeng tadi itu. Ya karena memang dekat, digandeng. Ya Allah, ini loh dulu tetanggaku, yaitu ya, yang kalau pulang itu pintunya tertutup, dikunci rapat. Dan dia kalau punya sesuatu itu menengai, disimpan terus pokoknya gak oleh krungu tonggo, gak oleh ro tonggo, mambu gak oleh, misalnya gitu. Seperti itu. Saking pelitnya maksudnya gitu ya. Yang pertama saking tidak pedulinya, saking egoisnya ya. Yang kedua ini saking pelitnya. Nah ini hadis ini atau petunjuk Nabi ini kan cocok Mbak Ayu ya, dengan fenomena yang sekarang terjadi. Maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada prinsip penerimaan kita bahwa tetangga adalah rezeki, harta ini adalah rezeki, rezeki yang ada di tangan kita. Tangan itu dalam konteks yang luas Mbak Ayu ya. Rizki yang ada di tangan kita ini, baik berupa tetangga, berupa harta, oleh Allah telah dititipkan, diamanahkan kepada kita. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih tetangga. Kita tidak bisa menentukan, aku nanti akan
bekerja mendapatkan sekian. Aku nanti akan memperoleh penghasilan sekian, juga tidak pernah bisa kita tentukan sejak dulu-dulu. Iya. Tahunya ya setelah diterima kan itu. Setelah diterima itu sekian. Maka dari itu kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, maka tetangga itu miliknya Allah. Iya. Yang dijadikan ujian untuk kita. Sama hukumnya atau sama statusnya dengan harta yang diberikan kepada kita. Itu juga ujian dari Allah. Semuanya, kembali saya kutip hadis yang pernah saya sampaikan sebelumnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yaumil akhir ya. Fal yukrim jar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan kepada tetangga kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau tadi Nabi menggambarkan sampai digandeng loh Mbak Ayu ya. Wis kurang apa nih? Sesama tetangganya itu dilaporkan sama Allah, diadukan sama Allah. Bagaimana tetangga itu memperlakukan dirinya. Ini makanya saya bilang tadi, ini yang saya takutkan. Sekali lagi saya minta maaf pada semua tetangga saya. Masya Allah. Saya salah, kurang apalah, pokoknya saya minta maaf. Menakutkan sekali ini kan, karena apa? Sampai digandeng kita ini oleh tetangga kita. Yang mana ketika seorang tetangga itu perlakuannya seperti itu tadi, pokoknya melebu omah blundeng kunci jekrek misalnya gitu ya, bah wis gak roh apa wis, sampai misalkan tonggone meninggal wis gak urus, wis ono sing ngurus misalnya gitu ya, ono sinoman, wis ono apa jenis perusahaan layanan jasa pengurusan jenazah misalnya gitu Mbak Ayu ya, wis gak urus apa selesai. Saya kan juga tidak kompeten misalnya gitu. Saya datang atau tidak datang kan sudah nggak ada pengaruhnya misalnya gitu loh Mbak Ayu ya. Kan ada bisa punya pikiran begitu kan? Pemikiran begitu. Iya. Bukan begitu. Memang benar sudah ada yang mengurus, tetapi kepedulian kita, solidaritas kita, kesetiakawanan sosial kita, itu yang sesungguhnya menjadi ladang kebaikan kita. Kembalinya juga akan kepada kita nanti. Bukan hanya nanti ya, saat itu juga, saat sekarang juga. Karena begitu kita bersikap egois itu, individualis dan semacamnya itu, pokoknya urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu, urusan tonggo ya urusan tonggo, kamu lah ngurus. Jangan. Itu bukan ajaran Nabi kita. Nabi kita mengajarkan kita menjadi orang harus peduli dengan sesama kita. Saudara terdekat kita adalah tetangga. Maka kalau ada saudara dekat kita tidak peduli, ya jelas salah kita ini. Jelas tidak disukai oleh Nabi, jelas tidak disukai oleh Allah. Sembahan kita yang mengirimkan kita rezeki berupa tetangga, berupa harta. Maka dari itu kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, bukalah pintu untuk tetangga kita. Memang barangkali loh ya, barangkali yang tidak terbiasa itu kadang-kadang suka, tonggoku kok ngene sih, misalnya gitu ya. Karena apa? Satu, beda latar belakang pendidikan, kan itu toh. Dua, beda profesi. Ini kan itu toh. Betul, sehingga Ustaz. Kebiasaan di tempat dia bekerja kan akan membentuk karakternya juga kan. Kemudian apalagi beda suku atau adat kebiasaan asal daerahnya. Dari tiga ini saja kan sudah akan menimbulkan peluang perlakuan yang berbeda juga ya Ustaz ya. Konflik sosial Mbak betul. akan muncul kan. Tetapi begitu kita memegang prinsip dengan apa yang Nabi ajarkan tadi, bahwa tetangga adalah saudara dekat yang harus kita hormati, kita muliakan, maka nanti sejumlah perbedaan itu justru akan menjadi ruang yang sangat potensial menambah kebaikan kita. Masya Allah. Iya ya, memang alhamdulillah ya. Misalnya gitu ya. Alhamdulillah kita dapat perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Kan itu nanti. Oh iya, ternyata itu yang lebih lugas, itu lebih sederhana, kan itu. Sehingga kita akan terbentuk ya, masyarakat kita kan terbentuk ya kepeduliannya itu tadi. Dan ya terbuka, kita menjadi orang yang terbuka. Kalau orang terbuka kan orang kalau open mind itu kan Mbak ya, hidupnya kan enak aja gitu enak kan, semangat gitu ya. Nang dindi ketemu konco kan semuanya itu orang baik itu jadinya gitu ya. Coba bayangkan kalau semua orang tuh orang buruk ya, penuh prasangka, penuh nggodok kan, apa. ya
Dari mana kita mulai? Dari rumah, dari tetangga kita. Kalau kita berhasil menciptakan pertetanggaan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tadi itu, dan menghindari apa yang dilarang oleh Nabi kita tadi itu, egois dan pelit ya, tidak peduli dan tidak mau berbagi, rugilah. Hidup ini rugi. Hidup ini cuma sekali. Kita ketemu tetangga itu juga kita tidak tahu sampai kapan. Betul. Kalau tidak kebaikan yang kita bagikan, buat apa hidup kita ini? Betul Ustaz, Masya Semoga Allah. bermanfaat ya. Amin amin ya robbal alamin. Makin gayang makin rukun sama tetangga gitu ya Ustaz. Setidaknya menyapa sebelum pintu rumahnya tertutup gitu ya Ustaz, pamitan gitu ya. Mari ya Ustaz ya. Iya, biasanya kalau saya di rumah mau lebaran itu ya, mau pulang kampung itu ya ketok-ketok. Nitip-nitip ya Ustaz ya. Boleh aku rek. Siap, siap sanggup nih aja lali Ustaz. Oleh-olehnya. Gak berat ya Ustaz akhirnya ketika ya kalau bertetangga seperti itu, kalau kita kemana-mana tadi akhirnya ya sama-sama gak eman gitu ya Ustaz ya. Ya nyaman, aman, aman, nyaman, hidup itu nih aman dan nyaman. Ya Allah, alhamdulillah, semoga itu terjadi pada tetangga kita semua ya Ustaz ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Ustaz, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.